Hal lain yang sebenarnya juga sangat penting tentang kecerdasan emosional adalah bagaimana setiap kita sebenarnya harus memperlengkapi diri, ya, terutama dalam hal menjadi bijak dan tidak hanya sekedar menjadi benar. Back again. Hola teman-teman semua, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini gue pingin kita membicarakan tentang satu skill, ya, karena sebenarnya dalam dunia pendidikan tuh ada dua skill yang kita tahu. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Jadi gampangnya hard skill itu sudah pasti apa aja yang teman-teman pelajari di kampus, ya, yang di kelas, yang biasanya langsung dikasih oleh dosennya, terutama yang sifatnya praktek, ya, itu sifatnya lebih ke hard skill. Nah, gue mau di sini bercerita tentang soft skill karena soft skill itu sebenarnya dapat jatah porsi yang ya lebih kecil daripada hard skill pada saat di kampus. Ini pengalaman gue. Namun ketika jadi dosen sekalipun, gue masih ngeliat juga teman-teman dosen ya yang lebih fokus, ya, tanpa disadari kepada yang namanya hard skill. Nah, gue mau bercerita tentang ada setidaknya 5 soft skill yang paling dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Artinya, di era milenial, soft skill ini sangat diminati, sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi gue berharap teman-teman mahasiswa semuanya bisa mengetahuinya dan juga bisa mempersiapkannya ke depan, sehingga masa depannya lebih cerah lagi ke depan. Nah, seperti apa 5 soft skill yang paling dicari atau diminati oleh perusahaan-perusahaan? Namun sebelumnya teman-teman, berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk membunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat updatean terbaru dari channel ini. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Baik teman-teman, poin pertama atau soft skill pertama yang paling dicari perusahaan-perusahaan di tahun 2020 atau di era milenial ke depan adalah yang namanya kreativitas. Jadi mungkin teman-teman sudah paling sering mendengar kata kreativitas. Namun sejujurnya ini masih mendapat porsi yang ya kecil, bahkan sulit untuk dilatih pada saat di kampus-kampus. Pasti ada kampus-kampus, pasti ada teman-teman di kelas yang dapetin dosen-dosen yang memang fokus kepada kreativitas. Tapi gue ngerasa karena ini sudah kebutuhan yang paling besar di era milenial, harusnya dia juga mendapat porsi yang lebih besar. Artinya kalau bisa, gue berharap semua dosen, ya, yang mengampu mata kuliah itu menekankan, ya, bagaimana di mata kuliahnya tersebut bisa mahasiswanya berkreatif ria gitu loh. Jadi sisi dimana dia harus mengembangkan kreativitasnya, terutama dalam hal pikiran yang kreatif, ini harus dilatih terus, ya. Jadi hampir sama kalau kita berbicara masalah menjual, sering sekali pada akhirnya orang banyak yang keliru karena pada saat dia berwirausaha, dia fokus kepada yang namanya menjual produknya. Namun kalau orang-orang yang kreatif gitu ya, dia pasti fokus kepada bagaimana menjual, ya, emosi dari produknya untuk bisa dibeli oleh si calon-calon pembelinya. Nah, mudahnya untuk mengerti kreativitas itu yang dibutuhkan seperti apa, aku selalu tekankan sama teman-teman mahasiswa bahwa kamu harus menjadi unik gitu ya. Kamu harus menjadi berbeda, apalagi kalau kamu dihadapkan sama produk-produk yang sejenis, ya. Artinya di sini adalah berbeda itu tidak selalu lebih baik, tapi yang terbaik sudah pasti berbeda, ya. Different is not always better, but the best is always different. Jadi buat teman-teman, kalaupun kamu di kelas, ya, contoh sederhananya, kalau kamu memang mau dianggap, mau dilihat, mau dilirik, ya, sama dosen, artinya dalam arti kamu akan diingat, mudahnya adalah kalau kamu punya sisi keunikan, entah itu dalam segi berpakaian, ya, entah itu dalam segi berpikir, atau mungkin dalam segi berbicara. Jadi jadilah unik, ya. Di saat orang lain semuanya sama, berarti keunikan kamu itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Berarti kamu harus cari sisi-sisi unik lainnya sehingga kamu selalu tampil berbeda tanpa menghilangkan value-nya. Value berarti manfaat, ya. Artinya ketika kamu unik, kamu harus bisa menjadi manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk ke lingkungan kamu atau ke customer kamu. Baik, yang kedua teman-teman, yaitu adalah kolaborasi, soft skill kolaborasi. Jadi bisa kita artikan ini adalah bagaimana seseorang itu mampu bekerja sama dengan orang lain, bukan bekerja sama-sama, ya. Artinya bekerja sama. Setiap orang punya porsi dalam pekerjaannya, job desk atau tugas tanggung jawabnya, namun dia bisa memainkan perannya dengan baik dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan
teman-temannya, satu timnya seperti itu. Jadi yang gue maksud di sini adalah sering sekali teman-teman di sebuah organisasi, di sebuah pekerjaan kita keliru. Ya, ada begitu banyak teman-teman akademisi merasa kalau tim yang baik adalah tim yang diisi oleh orang-orang pintar. Ya, kalau menurut pendapat gue agak sedikit keliru karena pandangan gue sendiri merasa bahwa yang dibutuhkan sebuah tim adalah orang-orang yang mau bekerja sama. Ya, walaupun ada beberapa tim yang maaf kata kurang pintar, tapi karena dia mau bekerja sama, sehingga setiap hari dia mau melatih dirinya untuk menjadi lebih baik. Terus dikelilingin oleh lingkungan-lingkungan yang juga mensupport dia, ya, yang tahu bagaimana caranya menghargai seseorang, tidak hanya melihat dari sisi kelemahannya saja, tapi juga fokus ya kepada kelebihan seseorang, sehingga lingkungan kerja, atmosfer kerja yang saling mensupport, saling respect ini dibutuhkan, ya. Nah, otomatis dengan cara seperti itu kolaborasi yang baik akan terjadi. Jadi bukan hanya sekedar penyanyi saja yang sekarang perlu collab untuk mengangkat namanya, tapi di semua sisi pekerjaan karir penting sekali bahwa kita harus collab dan sadar orang lain punya kelebihan yang tidak kita punya, dan juga kita butuh dia untuk mengangkat kita, begitu juga sebaliknya. Nah, berikutnya teman-teman, soft skill ketiga adalah soft skill adaptif. Artinya adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dengan cepat dan baik ya ketika dia masuk ke dalam sebuah lingkungan baru. Nah, jadi ini juga yang menjadi PR karena sering sekali kita lihat tidak semua pastinya lulusan-lulusan akademisi atau kampus, mereka sebagian sulit untuk bisa langsung menyesuaikan diri karena mungkin ya terkadang teman-teman mahasiswa yang baru lulus ini dia punya semacam oke, gue lulusan dengan IPK seperti ini, gue lulusan karena gue pernah melakukan ini di kampus ya. Jadi saran gue adalah untuk bisa menang dengan soft skill adaptif di era milenial ini, kita harus tetap rendah hati ketika kita masuk kepada sebuah komunitas baru, lingkungan baru, bahkan kenal dengan orang baru. Yang harus kita lakukan adalah sikap rendah hati, di mana kita tahu bahwa kita harus menyesuaikan diri terlebih dahulu. Menyesuaikan diri artinya berarti kita juga jangan SKSD ya istilahnya sekarang, sok kenal, sok dekat. Sering sekali gue temukan ada begitu banyak teman-teman yang justru pada saat masuk ke pekerjaan barunya, di saat dia bercerita, di saat dia harus kenalan sama yang lain, dia sudah langsung semacam taruhlah katanya show off gitu ya. Show off itu bisa dilihat dari bagaimana dia berbicara. Ya, dia langsung memperkenalkan diri dengan semua hal-hal yang sifatnya menurut pendapat dia adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya, kita boleh bangga terhadap pencapaian kita, tapi menurut pendapat gua adaptasi yang baik adalah dengan sikap rendah hati, memilih kata-kata yang baik, gitu ya. Jadi bisa saja kita mempromosikan diri kita, tapi menurut pendapat gua biarkan saja orang melihat kualitas kerja kita dulu, baru nanti bisa kita ceritakan seperti apa prestasi di belakang kita, daripada kita di muka atau di awal sudah langsung bercerita tentang prestasi yang menurut kita itu sangat baik ya, padahal itu belum tentu menurut orang lain dibutuhkan di lingkungan kerjanya saat ini. Nah, jadi penting memiliki soft skill adaptif ya, dan kuncinya kalau menurut pendapat gue sekali lagi adalah satu, rendah hati, yang kedua adalah tetap fokus kepada haus untuk belajar, tidak pernah berhenti belajar, dan selalu merasa orang lain teman bicaranya punya kelebihan yang dia tidak miliki, sehingga dia selalu terus saja ingin menambah pengetahuan-pengetahuannya dari sekeliling atau lingkungannya. Nah, berikutnya yaitu adalah soft skill persuasi. Ini kuat kental hubungannya dengan yang namanya communication skill ya. Jadi bagaimana kita punya soft skill baik dalam hal berinteraksi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kualitas seseorang itu bisa dilihat dari kualitas caranya berkomunikasi. Nah, penting buat teman-teman mahasiswa memperlengkapi dirinya dalam hal persuasi. Karena sekali lagi kita akan tetap berhubungan dengan manusia, walaupun yang namanya teknologi, robot itu akan semakin mendominasi. Tapi tetap saja yang membuat robot ya, itu semuanya adalah manusia. Jadi kita harus punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk bisa mengendalikan hubungan antar manusianya. Jadi dunia yang semakin milenial artinya berarti dunia yang akan semakin membutuhkan banyak orang untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, dengan kita tahu bahwa kita punya kelemahan dan orang lain punya kelebihan, kita butuh meyakinkan orang lain untuk bisa bekerja sama, sinergi dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, untuk meyakinkan orang inilah dibutuhkan yang namanya soft skill persuasi, atau biasanya kita sebut dengan ya yang namanya negotiation skill juga seperti itu. Jadi
negotiation skill kita bernegosiasi, meyakinkan orang, kita juga harus win-win solution. Ini penting untuk dikuasai mahasiswa. Makanya di sini ketika kamu masuk ke kampus dan berorganisasi, organisasi menjadi tempat latihan terbaik buat teman-teman bisa melatih skill negosiasi ya. Dalam hal ini juga mengembangkan bagaimana negotiation skill atau persuasi nantinya itu bisa akan baik dan mendukung, membekali teman-teman pada saat di dunia real industry. Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga sangat penting pastinya, soft skill yang namanya kecerdasan emosional. Jadi penting buat kita, dunia yang sudah semakin teknologi, semakin maju, pastinya membuat kita akan banyak stres atau tekanan-tekanan. Ya, di saat kita stres, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, bagaimana cara kita mengendalikan tim kita, ini akan menjadi sangat penting. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat, jadi kecerdasan emosional juga ini perlu dilatih dan bisa dilatih. Nah, jadi buat teman-teman yang paling penting adalah bagaimana saat ini secara sadar perbanyak pengalaman-pengalaman kita ya. Jadi dengan cara banyak berpengalaman, kita banyak ketemu orang, kita ketemu banyak masalah baru, pengalaman baru. Itulah yang sebenarnya melatih teman-teman jadi bisa lebih bagus dalam hal kecerdasan emosional. Nah, jadi kecerdasan emosional ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menjinakkan stres kita ya, terutama bagaimana beban-beban hidup ini ya dia tergantung ya. Jadi kalau ada masalah di depan kita ada dua tipe manusia. Yang satu menganggapnya sebagai beban, yang satu menganggapnya sebagai challenge ya. Nah, jadi seperti apa kita menanggapi, seperti apa kita merespon setiap beban, masalah yang datang ke dalam hidup kita, ini menjadi keuntungan sendiri buat kecerdasan emosional kita. Itu yang pertama. Berikutnya juga kecerdasan emosional ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita tidak terlalu baper untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, baper artinya bawa perasaan berarti kan. Jadi intinya adalah cara kita merespon sesuatu ini menunjukkan kecerdasan emosional kita. Ada orang yang sifatnya terlalu langsung reaktif gitu ya, ada masalah langsung bersikap, tapi ada juga yang merasa bahwa harus perlu berpikir tenang baru mengambil keputusan. Ya, dua-duanya bagus, namun kita harus melihat kondisi dan momen dari setiap masalahnya. Nah, ini juga yang berbicara kenapa kecerdasan emosional itu menjadi dibutuhkan untuk saat ini. Hal lain yang sebenarnya juga sangat penting tentang kecerdasan emosional adalah bagaimana setiap kita sebenarnya harus memperlengkapi diri ya, terutama dalam hal menjadi bijak dan tidak hanya sekedar menjadi benar. Ya, ada begitu banyak permasalahan dalam hidup kita, permasalahan kuliah, permasalahan pekerjaan yang menuntut kita ya untuk membuktikan ya seperti apa pandangan kita. Nah, jadi jangan terdorong hanya sekedar untuk menjadi benar sehingga menyakiti orang lain, sehingga pada akhirnya kita istilahnya mengekspresikannya dengan cara yang kurang tepat dan orang lain pun tersinggung. Kalau menurut pendapat gue perlu teman-teman untuk menjadi bijak gitu ya. Menjadi bijak, terkadang kita harus menunda untuk berbicara dan mendapatkan waktu yang paling tepat untuk bisa mengutarakan apa yang menjadi ide kita. Jadi sekali lagi teman-teman, menjadi bijak itu adalah hal yang penting daripada sekedar hanya menjadi benar saja ya. Sering sekali benar membuat kita kehilangan banyak teman dan justru akhirnya kehilangan untuk apa yang menjadi cita-cita kita ke depannya. Nah, saran gue untuk buat teman-teman mahasiswa, kalau memang mau melatih kecerdasan emosional, sekali lagi organisasi menjadi tempat terbaik untuk latihan ya. Dengan teman-teman berada di organisasi berarti teman-teman punya banyak wadah untuk bisa melatih yang namanya kecerdasan emosional. Nah, penting juga untuk melatih kecerdasan emosional kita, yaitu secara sadar kita harus memberi makanan-makanan positif buat pikiran kita ya. Pikiran positif ini, makanan-makanannya bisa kita dapatkan dari yang pastinya baca buku gitu ya. Bacalah buku-buku yang benar-benar ya memang positif untuk cita-cita teman-teman ya. Yang kedua juga bertemu atau kenalan, masuk ke dalam komunitas-komunitas yang sifatnya ya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kamu, orang-orang yang menambah pengetahuan baru dalam hidup kamu ya, sehingga kamu dapat skill-skill baru, dan juga yang pastinya memperkaya link kamu ke depan nantinya. Mereka juga akan bekerja sama dengan teman-teman semuanya. Dan yang pastinya juga menonton akan menjadi sangat baik, karena saat ini kita sudah dihadapkan dengan kemajuan YouTube gitu ya. Ada begitu banyak konten-konten yang bagus di YouTube, atau mungkin movie, film-film yang memang bisa menambah kualitas berpikir teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi awasi pikiran teman-teman supaya memiliki kecerdasan emosional yang sangat-sangat baik.
Oke teman-teman, itu saja menurut pendapat gua 5 soft skill yang paling dicari, paling diminati oleh perusahaan-perusahaan di era milenial saat ini. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan atau menonton video ini ya bisa memperlengkapi dirinya lagi. Jangan sia-siakan waktunya selama kuliah hanya sekedar mengerjakan rutinitas. Ya, bangun tidur pergi ke kuliah, ngerjain tugas UTS, UAS, skripsi, selesai. No. Ya, jadi sekali lagi masa kamu kuliah adalah masa dimana kamu memperlengkapi yang namanya skill-skill baru dalam diri kamu, baik itu soft skill maupun hard skill. Ya, semoga masa depan teman-teman cerah dan semoga cita-cita teman-teman semuanya bisa terwujudkan. Oke, jangan lupa juga berinvestasilah untuk tetap dengan menekan tombol subscribe, share, like dan komennya. Oke, subre. Thank you very big and God bless you all. Ow.